Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, saya mau membagikan kepada kita seorang muslimah yang fanatik dan bahkan sangat membenci ya. Dia tidak mau berteman dengan orang-orang Kristen karena katanya orang Kristen itu kafir. Tetapi Tuhan menangkapnya, Tuhan punya cara untuk memenangkannya supaya dia tahu yang namanya kebenaran. Yang tadinya suka menghina Kristen dan akhirnya sekarang menjadi Kristen, pengikut Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, kita langsung saja untuk melihat videonya supaya kita sama-sama diberkati. Berikut videonya. Oke, saya jelasin. Saya itu dulu Islam, Bang. Saya itu Islam yang fanatik, Islam yang dimana aku tuh nggak suka sama orang-orang Kristen ya. Pokoknya orang-orang yang beda agama sama saya tuh ngerasa gimana gitu. Mereka tuh di mata saya tuh udah jelek aja. Karena saya dari kecil udah didoktrin, Bang. Karena saya sekolah Islam, lingkungan saya semuanya Islam. Gak ada orang Kristen, Bang, di lingkungan saya, di rumah saya itu nggak ada. Keluarga saya juga Islam semua. Jadi nggak ada celah untuk mengenal pengajaran Yesus gitu loh. Ya yang saya tahu Yesus hanya Nabi Isa gitu loh. Dan ada kesempatan di mana saya punya teman Kristen, Bang. Saya nggak tahu kalau dia itu orang Kristen. Nah, setelah saya tahu dia orang Kristen, saya tuh marah-marah gitu. Udah, kamu nggak usah berteman sama saya lagi. Aku udah nggak mau berteman sama orang kafir gitu. Dan hati saya itu optimis. Pokoknya saya harus bisa menjadikan dia itu orang Islam. Nah, itu. Dan dimana saya itu sering menyerang keimanan dia. Tapi dia tuh kuat banget sama iman dia. Saya tuh mikir, kok orang Kristen itu imannya kuat-kuat ya? Padahal agama Kristen kan sering dihina, gereja dibakar, sering dimusuhin, dikapir-kapirin. Tapi kok kuat gitu loh. Saya berpikir apa sih yang menguatkan dia tuh apa gitu loh ya. Nah, kita cekcok. Terus saya tuh ngerasa kesekak waktu itu. Karena teman saya menanyakan mukjizat Nabi saya, dan saya tahu cuman Al-Quran dan membelah bulan gitu. Dia tuh ketawa, membelah bulan gimana ya, saya nggak suka ya, Bang ya, karena bagi saya siapapun yang menghina Nabi saya ya darahnya halal. Itu agama saya dulu ya. Mungkin nggak semua lah orang Islam itu intoleran, kalau saya orang Islam yang intoleran gitu. Dan saya tuh tantang Tuhan Yesus waktu itu. Coba kalau memang Tuhan kamu itu Tuhan yang benar, kalau memang Tuhan kamu itu Tuhan yang hidup, kalau memang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan semesta alam, tunjukin sama saya, kata saya gitu. Suruh datang ke mimpi saya tantang Tuhan waktu itu. Dan luar biasa saya mengalami Tuhan, Bang, dimana Tuhan tunjukkan firman yang luar biasa pada saya. Saya tuh niatnya buka Google, saya tuh mau mencari mukjizat Muhammad gitu ya, mau mencari mukjizat Muhammad, karena teman saya nanya-nanya terus mukjizat Muhammad itu apa, dan saya tuh cari tahu, karena yang setahu saya itu mukjizatnya cuma membelah bulan sama Al-Quran aja, itu mukjizat terbesar gitu loh. Malah yang keluar itu Matius pasal 28 ayat 18-20. Saya bingung, ini apa? Saya ngetik apa, keluarnya apa? Aku bilang, Yesus berkata, aku berkuasa di surga dan di bumi, di langit dan di bumi. Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman, menyertai orang-orang percaya. Itu yang membuat saya bertobat. Dan masih panjang sih, Bang, tapi waktunya udah gak ada tuh mau habis. Pantes berani pindah agama. Kalau ada orang tua, insya Allah orang tua menentang. Padahal saya bikin PT itu nggak lagi nyinggung-nyinggung soal agama deh, perasaan. Ingat ya, duniawi itu panah loh. Orang tua, saudara, tetangga, sekalipun kamu nggak bisa menyelamatkan saya. Terus apa? Kenapa kamu ikut campur urusan saya? Kenapa saya mengikut Kristus? Karena dialah juru selamat saya. Juru selamat manusia, hanya saja kamu belum mengenal keselamatan dan kebenaran. Lantas, saya harus percaya sama manusia? Tentu tidak. Saya percaya sama Tuhan saya. Saya percaya sama Tuhan saya. Karena dia berasal dari atas, yaitu dari surga. Karena dia adalah pemilik tahta sorgawi, berkuasa di langit dan di bumi. Pada Yohanes pasal 6, ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi
untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Di akhir zaman, Yesus itu akan membangkitkan semua manusia, paham kamu? Dan asal kamu tahu, Yesus adalah juru selamat manusia dan Dia adalah hakim yang adil. Dia adalah firman Allah, firman yang menjadi manusia. Sedangkan kamu siapa mau menghakimi saya? Hey, pada Yohanes pasal 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Karena saya ingin memiliki terang hidup, ingin mengetahui kebenaran. Saya mengikut Tuhan saya, itu Yesus Kristus sang juru selamat manusia, bukan mengikut mulutmu itu loh. Kenapa orang Islam pindah ke Kristen, dia akan dibenci? Kamu mau tahu? Pada Yohanes pasal 15 ayat 19, firman Tuhan katakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saya milik Tuhan, oke? Saya terima atas kata-kata dari kamu, kata Tuhan Yesus, kasihilah. Karena Dia tidak tahu apa yang Dia perbuat. Saya mengasihi kamu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, shalom. Assalamualaikum. Ya, teman-teman sekalian, itulah kesaksiannya dan itu sangat memberkati sekali ya. Tentu saja untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus, pasti kita akan dibenci oleh dunia. Ya, dunia yang dimaksud di sini teman-teman sekalian, bahwa orang-orang yang tidak di dalam kasih Kristus, yang belum mengenalnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu akan membenci kita. Mereka akan caci maki kita. Tetapi seorang perempuan muslimah tadi, mantan muslimah yang sudah percaya Yesus teman-teman sekalian, dia paham hal itu. Tadi dia mengutip Yohanes pasal 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Pasti ya. Karena kita bukan dari dunia, Alkitab kata, tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita dibenci itu wajar, karena kita bukan berasal dari dunia lagi, tetapi kita berasal dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menguduskan, menyucikan kita, menghapuskan dosa kita, sehingga kita beroleh hidup yang baru. Makanya dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita dibenci, maka kita harus sabar, kita harus rendah hati, kita harus bisa memaafkan juga. Karena kita sudah tahu mengapa kita dibenci oleh dunia. Orang-orang yang ada di sekitar kita yang tidak percaya dan tidak beriman pada Yesus Kristus. Karena kita bukan berasal dari dunia, melainkan kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Maka kita berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman sekalian, bahkan dikatakan oleh Matius 10 ayat 22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Ini perkataan Yesus ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, jadi ke depan ini bukan hanya itu yang akan kita alami teman-teman. Kita hanya dicaci maki, dihina, difitnah, diolok-olok. Bahkan Tuhan kita ya diedit macam-macam ya. Mereka buatkan itu, jadikan sebagai bahan tertawaan. Tetapi itu belum seberapa. Kedepannya semua pengikut Tuhan Yesus Kristus akan disiksa, akan dihakimi, akan dibunuh ya. Itu pasti akan terjadi. Tetapi Alkitab katakan barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi teman-teman tetap berada di dalam Yesus Kristus. Ketika saudara dicaci maki, ingat apa yang dikatakan oleh Yohanes pasal 15 ayat 19 tadi, bahwa kita bukan berasal dari dunia. Jadi wajar saja kalau dunia membenci kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita sampai kepada akhir zaman.
Jadi teman-teman sekalian, biarlah video kali ini boleh memberkati kita semua. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.